Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting bagi kita memahami adalah bahwa kalurahan dan kelurahan, dalam hal ini sebutan lain dari desa ya, dan juga kelurahan merupakan pusat dari warga masyarakat beraktivitas. Maka bagi DPRD penting untuk kemudian menempatkan, ya, bagi Pemda juga penting untuk menempatkan yang pertama, kalurahan dan kelurahan ini sebagai pusat pelayanan masyarakat, sebagai pusat pelayanan publik. Yang kedua, kalurahan dan kelurahan juga menjadi pusat bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Dan yang ketiga adalah kalurahan dan kelurahan menjadi pusat dari pengembangan kebudayaan. Nah, produk kebudayaan ini banyak, ada seni, ada kuliner, ada fashion, ada makanan dan lain-lain. Dan di Jogja ini dianugerahi dengan kekayaan kebudayaan yang luar biasa. Ya, mulai dari bahasa, kemudian juga kuliner ya, di kota Jogja, di kabupaten di KDIY juga punya makanan khas, ada gudeg, ada brongkos, ada banyak sekali ya. Kita kalau ke Gunung Kidul nemu nasi merah yang enak sekali, bakmi godok, bakmi goreng. Wah, saya kira di Jogja kaya dengan ini. Fashion juga sama. Berbagai produk batik dan lain-lainnya juga banyak di Jogja, termasuk yang kita lihat ya, ada batik-batik yang khas Jogja, baik itu yang diproduksi oleh masyarakat sendiri maupun diproduksi oleh dunia usaha. Maka memahami pembangunan bagi kalurahan dan kelurahan sejatinya sedang membangun untuk satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua, untuk meningkatkan ketentraman masyarakat, dan pada ujungnya adalah untuk membahagiakan kehidupan masyarakat yang tinggal di desa dan ditinggal kelurahan. Maka bagaimana strateginya? Yang pertama tentunya Pemda harus kemudian menempatkan desa dan kelurahan tadi sebagai 3 pusat tadi. Yang kedua, mendukung dengan berbagai edukasi pendidikan ya bagi perangkat baik di kalurahan maupun di kelurahan untuk pintar melayani masyarakat ya, pintar melindungi masyarakat dan punya kemauan keras untuk memberdayakan masyarakat. Yang kedua, tentu saja juga anggaran. Alhamdulillah kita sudah melahirkan Perda nomor 3 tahun 2024 tentang pemajuan pembangunan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan, yang di dalam Perda ini diatur bahwa Pemda wajib ngasih alokasi anggaran bagi kalurahan dan kelurahan. Nah, saya sebagai kader PDI Perjuangan tentunya berharap kepada Pemda yang ada hari ini untuk mengalokasikan secara serius anggaran yang di kalurahan kelurahan agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi bergerak, agar pengembangan kebudayaan bergerak, agar pelayanan publik juga bergerak. Kemudian di Perda kelembagaan alhamdulillah juga sudah disepakati ya, nindaklanjuti Perda 3 tahun 2024 dibentuk dinas ya, OPD baru namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, di dalamnya ada pembangunan kalurahan dan kelurahan, baik itu dari aspek pemajuan pembangunannya maupun dari aspek pemberdayaan masyarakatnya. Maka dengan edukasi yang baik, dengan dana yang cukup, ditambah dengan sarana prasarana, maka desa akan lari lebih cepat ya, maka kelurahan akan lari lebih cepat untuk menekan angka kemiskinan, untuk menekan angka pengangguran, dan juga untuk menekan Gini rasio yang ada di Jogja. Dan harapan kita anggaran yang untuk kalurahan kelurahan ini yang ada insya Allah tahun depan itu untuk seluruh kalurahan dan kelurahan kita sudah sepakati dalam rapat KUA PPAS sesuai dengan data yang ada, masing-masing akan mendapatkan anggaran 100 juta rupiah, termasuk untuk di kota Yogyakarta ada 45 kelurahan dan 1 kelurahan di Wates Kulon Progo. Nah, PDI Perjuangan concern tentang pembangunan kalurahan dan kelurahan ini. Maka selain itu juga harapan kita ke depan harus mencapai di angka minimum 1 miliar untuk menggerakkan desa dan juga kelurahan ini, ditambah dengan dana desa yang dari APBN maupun alokasi dana desa dari kabupaten kota. Maka cita-cita kita untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan Gini rasio ini bisa kita tercapai. Maka strateginya apa? Sinergi kolaborasi untuk menempatkan desa dan kelurahan sebagai 3 pusat tadi. Nah, ini penting. Jadi begini, dalam pembangunan hari ini dan ke depan tidak boleh top down. Jadi pembangunan ini harus mencerminkan 3 aspek.
Yang pertama adalah perintah konstitusi. Apa perintah konstitusi diantaranya? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di dalam ketentuan di batang tubuh ada perintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk mengalokasikan anggaran pendidikan, untuk mengalokasikan anggaran berbagai sumber daya manusia yang ada. Maka aspek yang kedua penting, harus bottom up, harus dari bawah ke atas. Apa aspirasi dari masyarakat? Kita juga punya perda tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan. Di sana ada konsentrasi terkait dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan. Nah, dengan Perda 3 2024 ini ditambah lagi pemberdayaan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial dan lain-lainnya, termasuk pengembangan kebudayaan. Nah, yang ketiga, partisipasi ini penting. Kenapa? Karena masyarakat ini adalah subjek pembangunan itu sendiri. Jadi Pemda dalam hal ini harus merekam aspirasi yang berkembang di bawah, harus merekam aspirasi di masyarakat. Mekanismenya bagaimana? Kan sudah ada musrenbang. Tinggal nanti bagaimana pintu untuk dana ACE ini bisa dibuka lebih luas lagi agar masyarakat berpartisipasi dan terlibat. Di mana basisnya? Ya, kalau di kabupaten barangkali bisa ide gagasan itu dimunculkan melalui rembukan atau musyawarah di tingkat kalurahan. Kalau di kota di kelurahan, maka di dalam Perda kelembagaan ya sesuai dengan kesepakatan kita dengan gubernur ada pelimpahan wewenang urusan keistimewaan kepada kalurahan dan kelurahan untuk 4 urusan keistimewaan. Yang pertama adalah kelembagaan, yang kedua tata ruang, yang ketiga kebudayaan, yang keempat tata ruang ya. Jadi kelembagaan, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan. Nah, yang pertanahan yang keempat. Nah, ini harus kemudian dana ACE ini dipusatkan pembangunannya juga di kalurahan dan kelurahan. Maka besar harapan kita dengan strategi menempatkan desa dan kelurahan ini sebagai pusat pembangunan DIY, harapan kita berbagai cita-cita tadi tercapai. Cita-cita utamanya apa? Membahagiakan hatinya rakyat sehingga terbebas dari kemiskinan, terbebas dari pengangguran, mendapatkan akses yang penuh atas kesehatan, infrastruktur dan juga pendidikan. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijembu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijemur asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat
damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta-cinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta indahnya. Nikmat bercinta indahnya. Nikmat bercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Kita malam hari ini Mas Dibio dan juga saya Isya Dewi kita bertemu dalam Arji Aspirasi Rakyat Jogja. Gak boleh gitu Mas, malu sama teman-teman Nefertiti. Tadi kan ada gaya-gayanya kan, aspirasi Rakyat Jogja. Mas Dibio Istimewa. Tapi kalau nyanyi untuk anak band itu emang ada gaya-gayanya gitu ya Mas? Oh mereka itu mesti bertiga tapi seru ya itu ya. Tiga mana Mas? Oh sih beri tutupan yang tembok tuh. Iya, vokalnya keren. Itu yang ngajari aku Mas. Aslinya vokalisnya aku. Percaya Kamu vokalnya bagus, konsonannya yang jelek kamu. Bagus lagi nek rasa nyanyi ya tuh. Wes Terus ning yang kene wae. saxophone tadi, wah itu ketahanan pangannya luar biasa ya. Kenapa? Bukan butuh energi. Oh iya benar toh. Kalau yang main organ tadi itu ketahanan hidupnya luar biasa. Itu Organ idolanya. tunggal aja bisa hidup ya. Tunggal aja hidup Iya ya. kan? Dan itu idola ini loh, bapak-bapak di kampung ya kan. Organ tunggal merapat atau rame. Luar biasa. Bener banget. Ini gimana kabarnya pemirsa Jogja TV malam mingguan? Malam minggu, kita ngobrol-ngobrol santai nih ya. Bener banget. Tentunya tentang topik-topik yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Apa Mas misalnya Mas? Ya kita kan hidup bermasyarakat, makhluk sosial Iya, kan. benar. Terus, tapi bagaimana agar hidup itu lebih bermakna? Itu harus diberdayakan. Nah ini pas banget, ini mungkin para pemirsa juga ingin tahu ada ini di kelurahan dan juga kelurahan itu ada strategi apa untuk pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Betul, iya. Kita ngobrol berdua aja gimana? Ada lebih berkompeten. Oh, lah tadi katanya Kita tuh pengen- ngegongi aja. Oh iya benar ya. Nanti kita betul Pak gitu ya. Gimana Bu? Kita tinggal kayak gitu aja. Iya. Ini kasihan loh Mas dianggurin dari tadi itu. Loh, nggak apa-apa. Nggak mengandung alkohol kok. Tidak anggurnya. mengandung alkohol ya aman ya. Ki ngomong-ngomong kok ning nggonku kabeh ya ki engko nek tak entekke piye. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Kita sudah ada dua narasumber kita ya pemirsa. Nah, kelihatan sekarang. Tadi belum kelihatan soalnya. Ini yang dekat dengan saya ini beliau adalah kepala bidang urusan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dan kelembagaan Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Jakarta. Ada Ibu Eko Suryanti SAMAP. Sugeng dalu Ibu. Dalu Mbak Isel, Pak Debio, Ye. sugeng dalu para pemirsa Jogja TV. Jogja TV. Di mana saja berada. Leres. Salam Kali ini kenal nggih. Sama manggilnya Bu Eka atau Bu? Bu Eka nggih saged, Bu Bu Eka Eka, ya. saged. Oh Nggih, ya. monggo. Berarti anak kelima nggih Ibu nggih. Eko. Aku Tuh. mungkin orang Jawa, Lebu, Pak. Jawa asli. Oh ya, orang lebu aku Kalau ini kantin kalau Eko soalnya. itu satu. Nggih. Oh, satu. Kalau Eko lah itu bisa banyak. Bisa itu. Nah, itu kan Eko banyak. Ku gitu ya. Itu karena ada efeknya. Iya. Di sebelah beliau ini ada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jakarta, Bapak Subarjilan SIP MSI. Sugeng dalu Bapak. Nggih. Iya. Iya. Ini malam minggu kita culik ke sini loh, Pak. Iya. Ini dicari Tapi keluarga. udah pamit Pak. tapi saya kira boleh. Padahal dari pagi agendanya full ya, Bapak. Oh, tadi ada acara KPU juga. Oh, ada acara. Oke.
Ini demi bertemu dengan masyarakat pemirsa Jogja TV, Mas. Oh iya, Iya, benar banget. karena yang namanya program tuh nggak bisa berdiri sendiri ya, nggak bisa, artinya berkait dengan yang lainnya. Makanya dari tata pemerintahan berhubungan dengan KPU, dengan Panirakio, dengan lain-lain. Nah kita ngobrol, kita fokuskan ke pemberdayaan. Benar banget. Ini pembangunan seperti apa dan pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. Ini kita mungkin ke latar belakangnya dulu, saya Eka dulu ini. Latar belakangnya sendiri apa sih Ibu? Kemudian ada strategi yang perlu disusun, ada master plan-nya juga kan, J? Monggo silakan. Sebenarnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan ini berawal dari pemikiran para pengambil kebijakan di Pemda DIY begitu, karena melihat angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta yang agak mengkhawatirkan ya, kan juga menjadi apa, data BPS-nya memang menyebutkan angka kemiskinan DIY agak rendah ya, apa, tinggi, paling tinggi se-Jawa. Jadinya ini menjadi perhatian semua pengambil kebijakan. Nah, ini harus memikirkan apa yang harus dikerjakan. Kemudian mereka berpikir bagaimana membangun DIY dari pemerintahan yang paling bawah, dari akar rumput, dari kelurahan atau kelurahan. Itu bagaimana mereka mengambil kebijakan untuk bagaimana menangani. Ini berawal dari kelurahan dan kelurahan, sehingga nanti menjadi suatu gerakan bersama pemberdayaan masyarakat begitu. Kemudian itu juga ada pemikiran untuk melakukan transformasi kelembagaan ya, ada transformasi kelembagaan, ada perbaikan tata kelola pemerintahan ya, dari Pemda DIY hingga sampai kelurahan dan kelurahan. Bagaimana dulu Pak Lurah dilayani, sekarang harus melayani. Ya, dulu kalau ada masalah kan warganya mengadu, tapi sekarang Pak Lurahnya mestinya menjemput bola. Ada masalah apa di masyarakat? Jadi ada pembangunan, ada perencanaan, ada evaluasi yang berbasis dari permasalahan dari masyarakat itu sendiri, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat begitu. Tadi sempat Mak Teratap ya, kalau dulu masyarakat mengadu, sekarang Pak Lurahnya yang curhat. Iya Pak. Artinya pembangunan bottom up ya Bu ya, tetepan ya, ada, dari bawah ya. Mulai ada perbaikan-perbaikan. Kemudian Pemda DIY juga menyiapkan aturannya, kebijakan secara regulatifnya. Misalnya kalau kami kan Panirakio keistimewaan, tugasnya itu merencanakan, mengendalikan, merumuskan kebijakan dan mengadministrasikan urusan keistimewaan. Nah, urusan keistimewaan itu kan ada urusan tata cara pengisian jabatan gubernur, urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. Tentu saja Panirakio mendesain kegiatan sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan yang akan menjawab permasalahan di masyarakat gitu. Dan kita juga menyesuaikan dengan tujuan pengaturan keistimewaan itu sendiri, Mbak Ise, Pak Debio. Hal utama yang sering dipertanyakan masyarakat, bagaimana kita mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat itu. Itu yang harus kita jawab dengan program dan kegiatan. Dan Panirakio keistimewaan semestinya melakukan pendekatan program-program itu hingga mencapai tujuan untuk kesejahteraan dan ketentraman masyarakat gitu. Dan kami dulu pada awalnya itu di tahun 2020 mendesain Pergub tentang pemberian BKK ke kelurahan dan kelurahan, itu Pergub 100 tahun 2020 yang diperbaiki dengan Pergub 37 tahun 2021. Kemudian tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan itu juga kami masukkan dalam Grand Design keistimewaan. Jadi kita punya namanya Grand Design keistimewaan tahun 2022 hingga 2042, di mana di dalamnya itu ada kegiatan namanya, ada poin peta jalan itu adalah pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan potensi kelurahan begitu. Tentunya masing-masing kelurahan punya potensi beda-beda. Jadi strateginya beda juga. Beda, iya, masing-masing disesuaikan dengan keunikan potensi, yang ada, potensinya apa, keunggulannya apa, prestasinya apa di sana begitu, permasalahan yang ada di kelurahan itu apa gitu Pak. Oke, kita geser ke Pak Subarjilan ini. Bapak, kalau di Kota Yogyakarta sendiri, kalau tadi kan Bu Eka menyampaikan angka kemiskinan ini kok masih bikin deg-degan gitu. Ini kondisinya seperti apa Pak sebenarnya ini? Jadi kenapa
kita membahas terkait pemberdayaan masyarakat di kalurahan maupun kelurahan. Itu sebetulnya selain yang disampaikan Bu Ika tadi adalah bahwa kelurahan atau kalurahan itu kan merupakan garda terdepan di dalam pelayanan masyarakat. Termasuk di dalamnya nanti pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu pemerintah kelurahan atau kelurahan dan kalurahan itu adalah garda terdepan. Sehingga perlu dilakukan penguatan-penguatan kelembagaan maupun penguatan program dan kegiatan di tingkat kelurahan. Karena merekalah yang terdekat dengan masyarakat tentu akan lebih tahu terhadap kebutuhan-kebutuhan di mana nanti bisa menyusun program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Oke, Mas. Ya. Makanya kudu unik ya Mas ya untuk masing-masing itu ya Mas. Iya, ya tapi menarik itu penguatannya kan berarti dibarengi dengan fasilitas-fasilitas juga Pak ya. Kemudian hak-hak administratif ya, misalnya kalau dulu ngurus KTP atau surat nikah harus ke Dukcapil, mungkin bisa dipotong Kompas, cukup di kelurahan gitu Pak ya. Oke, kalau itu sebenarnya pelayanan dalam arti yang sempit ya. Sekarang sebetulnya kalau punya alat di rumah pun bisa, karena online Mas. Iya, Nah kalau tidak punya alat, nanti ke kelurahan atau ke kementerian bisa minta pendampingan oleh petugas untuk pengurusan itu terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan. Tetapi nanti sebenarnya lebih jauh adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu juga potensi-potensi tadi karena beberapa wilayah punya potensi yang berbeda-beda. Tentu di dalam penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu harus melibatkan warga masyarakat itu sendiri. Caranya gimana Bapak? Tapi jawabnya nanti nggih. Gimana masyarakat bisa ikut serta terlibat? Karena kan nanti mereka yang akan melaksanakan, kalau dari pemerintah yang cuma mengatur gini-gini ya ora gelem toh Mas mesti. Inisiasinya dari masyarakat, nanti pemerintahan intervensinya seperti apa? Iya, fasilitator kan ya harusnya ya. Nah, oke. kita jeda dulu ya pemirsa ya. Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Mas ini kalau saya Arab nelpon oleh atau Mas? Boleh, di 451 777. Nek kalau saya pengen ngirimi makman. Wah, itu nanti takutnya gratifikasi. Oh ya, nek gue presenternya apa-apa. Koyo siaran zaman lawas. Radio. Kirim-kiriman ya Allah. Kirim salam nang isor sono. Ini Bungkusan bakmi. Nek telepon aku request lagu boleh juga? Ya enggak boleh. Oh, enggak boleh Seputar ya? tema kita. Oh, jadi seputar tema ya pemirsa ya. Walaupun ini malam minggu, tapi kita kemasnya dengan santai, santuy, tapi nanti programnya juga bisa mengena. Nah, ini kira-kira bagaimana supaya pemirsa terlibat dan juga masyarakat terlibat ini Bapak kembali ke tadi kita menanyakan ke Pak Subarjilan nih, kira-kira gimana nih masyarakat biar ikut terlibat nanti jadi programnya itu bisa sukses Pak Pripon. Oke. Jadi di dalam perencanaan di tingkat kelurahan maupun sampai dengan tingkat nasional sebetulnya sudah ada proses yang namanya musrenbang, Mbak. Musrenbang di tataran level kelurahan itu dimulai dari RT, kampung, kemudian sampai dengan tingkat RW, kelurahan dan sebagainya. Itu tentu melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Tentu musrenbang itu adalah bagian perencanaan setiap tahun yang dilaksanakannya. Tetapi khususnya di Kota Jogja, di kelurahan di Kota Jogja itu pernah menyusun sebuah perencanaan terintegrasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Perencanaan terintegrasi ini masing-masing kelurahan memiliki dokumen. Artinya di dalam dokumen ini mereka itu punya cita-cita. Proposal sih Pak. Ya, semacam gambaran apa yang ingin dicapai di kampung mereka, kemudian di kelurahan mereka itu seperti apa itu sebenarnya sudah punya. Walaupun dokumen ini bukan harga mati karena seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi tentu dokumen ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Artinya proses penyesuaiannya juga tentu melibatkan warga masyarakat. Kemudian
ketika musrenbang tentu ada beberapa pedoman yang harus dijadikan acuan. Salah satunya adalah dokumen yang sudah disusun itu. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di tingkat kelurahan tentu akan kembali melihat dokumen perencanaan terintegrasi yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga apa yang dituangkan di dalam perencanaan di hasil musrenbang itu tidak jauh berbeda dengan grand design yang ada di dokumen perencanaan terintegrasi yang sudah disusun di masing-masing kelurahan. Jadi semuanya proses ini melibatkan warga masyarakat, dan itulah yang saya namakan bahwa masyarakat terlibat di dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Mungkin juga sampai dengan tingkat nasional, tentu ada proses di mana masyarakat itu terlibat. Ya. Meskipun harus disortir Pak ya, artinya tidak semua keinginan sih bisa dipenuhi ya. Jadi perencanaan dari RT, katakanlah 10 usulan nanti dibawa ke kelurahan, diseleksi jadi tinggal 7. Makanya nanti kan ada musrenbangnya itu dibahas di situ ya Bapak Ya. Jadi penentuannya itu namanya adalah skala prioritas. Skala prioritas tentu tidak semua apa yang diusulkan itu adalah merupakan kebutuhan, tapi bisa jadi juga keinginan. Nanti akan dipisahkan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau itu kebutuhan tentu harus berusaha untuk dipenuhi, tentu dengan skala prioritas juga, karena kebutuhan kita mungkin juga banyak, sedangkan amunisinya, anggarannya juga terbatas. Nah, maka itu perlu skala prioritas kan di situ. Sehingga dengan demikian nanti ketika kebutuhan itu tidak bisa dilaksanakan tahun sekarang karena keterbatasan anggaran ataupun keterbatasan sumber daya, tentu akan menjadi, kalau masih menjadi skala prioritas, tentu akan menjadi skala prioritas pada waktu-waktu berikutnya atau tahun-tahun berikutnya. Sehingga lama-kelamaan nanti tentu kebutuhan ini akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sekarang ke apa? Kok koyo aku yo, nek ning keranjang oren gitu Mas. Ning keranjang oren ngerti to? Aku takon sik, butuh apa pengen? Ngono. Enggak langsung sekot ya. Sekot pengen cekot Sekot nanti mana? Ya sirahe cekot-cekot jadi. Iya. Entek ning kono. Ke Bu Eka nih. Tadi kan gambarannya biasanya proposal-proposal yang diajukan itu kan kebanyakan Ibu ya, mayoritas kan pembangunan fisik Bu. Yang kelihatan sebenarnya lebih concern ke SDM-nya sebenarnya Bu. Ya, tidak hanya fisik juga tidak hanya SDM, beragam Bapak sebenarnya programnya itu tentang keistimewaan itu. Bahwa Padi Radio itu sudah mendesain tentang dua skema penganggaran sebenarnya, namanya fixed cost dan variable cost. Kalau yang fixed cost itu di mana setiap kelurahan itu mendapatkan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan. Sama jumlahnya. Kita desain di tahun 2025 gitu. Kemudian yang sudah berjalan dari tahun 2021 itu namanya variable cost, itu berdasarkan keunggulan tadi sudah saya sampaikan potensinya dari kelurahan tersebut, namanya bantuan keuangan khusus program strategis gubernur. Jadi ada 11 program strategis gubernur Pak Deddy Mbak Isa itu. Yang pertama terkait program Desa Mandiri Budaya. Jadi kemudian ada juga rintisan Desa Mandiri Budaya. Nah, kalau Desa Mandiri Budaya itu nanti diharapkan desa itu memiliki kompetensi yang beragam gitu loh. Dalam satu desa itu mungkin punya 4 potensi, dari wisatanya, budayanya, pemberdayaan perempuannya dengan nama Desa Prima, kemudian UMKM-nya juga itu saling berkolaborasi menjadi Desa Mandiri Budaya. Kemudian ada rintisan Desa Mandiri Budaya itu tidak harus 4-4-nya. Oh ya, karena rintisan rintisan itu aja salah satu aja. Misalnya karena dia sudah jadi desa budaya, desa wisata, desa planner karena UMKM-nya tadi wirausahanya, Desa Prima karena pemberdayaan perempuannya, Desa Mandiri Pangan, bahkan besok ada namanya Desa Niaga juga ada karena unggul dalam tadi perdagangan, industri perdagangannya. Kemudian ada juga BKK Balai Budaya karena ini hasrat
Pemda ingin memberikan ruang ekspresi kebudayaan bagi masyarakat, maka dibangunkan namanya Balai Budaya. Ada juga BKK Desa Maritim untuk desa-desa yang dekat pantai, pesisir itu. Nanti bisa jadi desa wisata berbasis bahari. Kemudian tentang perikanan, bagaimana budaya nelayan di sana gitu. Kan kita punya produk-produk perikanan yang bagus juga ya. Kepiting, rumput laut yang bisa nanti diproduksi jadi barang tertentu, kosmetik atau apa gitu, bahan pangan olahan ya gitu. Kemudian ada BKK penerapan semangat budaya, penerapan nilai semangat Yogyakartaan gitu. Di situ ada padat karya Jogja Istimewa. Jadi kelurahan itu diberi bantuan keuangan untuk membangun jalan. Misalnya di Gunung Kidul itu kan banyak jalan-jalan kecil ya, berbatuan ya. Nah itu kami bantu agar membangun jalan yang lebih layak lah untuk menghubungkan dari desa satu ke desa lainnya. Dari desa tersebut dengan ke sentra industri misalnya, ke pasarnya gitu, biar lebih mudah. Atau barangkali di sana ada tempat wisata yang perlu dikembangkan, ada jalan kan, jadi ada aksesnya lebih mudah. Namanya padat karya Jogja Istimewa. Kemudian ada juga RTLH, rumah tidak layak huni. Jadi untuk warga-warga miskin yang mungkin rumahnya kurang layak, itu kami beri bantuan untuk pembangunan RTLH. Tapi yang menilai siapa, Bu? Layak tidaknya itu? Nanti ada kami kolaborasi dengan teman-teman dinas TU, ESDM gitu. Itu nanti rumahnya itu berkarakter arsitektur Yogyakarta, Pak. Yang dibangun? Iya, nanti ini berdiri khas Yogyakarta. Itu putih, kemudian jendelanya dan pintunya ada hijau dan kekuning-kuningan itu. Ya, barangkali Mbak Isa sama Pak Debio pernah perso di daerah dekatnya ada gitu. Kemudian ada juga pengelolaan persampahan. Itu. Ini kan berarti kan kalau dilihat di semua daerah terkena dengan program tersebut nih, Bu. Kalau dulu kan mungkin banyak yang mengatakan ini hanya yang di kota, yang deket aja. Itu sampai yang di pesisir juga termasuk juga. Ini Demplot Jogja Hijau. Apalagi itu. Kemudian ada juga BKK lainnya yang terkait arsitektur bergaya Yogyakarta ya. Itu misalnya tentang tadi RTLH tapi arsitekturnya bergaya Yogyakarta. Kemudian di Pleret itu kan ada namanya Gerbang Pleret. Karena itu sebenarnya kenapa ada program strategis gubernur itu juga di latar belakang inovasi. Latar belakangnya dari jiwa inovasi dari lurahnya, Pak. Itu kalau lurahnya inovatif, kreatif itu maka dengan mudah mengakses dana keistimewaan. Gerbang Pleret itu kan karena lurahnya memang berjiwa inovasi dan dia tahu sejarah apa aset dari kelurahannya apa. Oh dia ternyata Pleret itu dulu bersejarah, dulu ibu kota Mataram zaman dulu. Maka dia punya ide untuk membangun namanya Gerbang Pleret. Iya. Karena luar biasa ada Segoroyoso, itu ya. Mestinya ada inovasi-inovasi tertentu untuk membangun atau membangun kembali sejarah zaman dulu gitu kan. Kemudian ada juga BKK WBTB, warisan budaya tak benda gitu. Misalnya di daerah Wonokromo itu kan sate klatak banyak ya, Pak ya. Mungkin barangkali Pak Debi sama Mbak Isa suka sate ya. Ya kita nyate aja. Banyak Pak Pong ya. Karena di sana satenya memang besar ya. Omsetnya besar ya di sana, komoditi yang sangat terkenal ya, untuk viral juga. Maka kita bantu namanya BKK WBTB untuk peternakan kambing dombanya, untuk bahan mentahnya gitu, Pak. Karena sate klatak kan bagian dari WBTB yang sudah ditetapkan nasional, sudah warisan budaya tak benda dan sudah nasional ya, ditetapkan oleh tingkat nasional. Barangkali nanti tingkat internasional ditetapkan oleh UNESCO gitu ya. Nah itu kita bantu biar itu lestari dengan peternakan, bantuan untuk pengembangan ternak kambing dan domba. Kan selama ini bahan mentah untuk sate itu kita impor ya dari daerah lain ya. Permintaan sate banyak tapi bahan mentahnya kurang. Sama kualitas juga perlu dijaga kan kalau kita mau mengembangkan potensi yang ada kan kudu aja nanti anak saya teko wisatawan yuk kecewa otomatis. Iya, anu sing request rujine nganggo ruji Vespa. Ngaring rek kuwi jenengan mesti. Artinya bisa berkolaborasi dengan kelurahan-kelurahan lainnya Ibu ya. Ada banyak sekali masih program loh Pak. Kalau saya sebutkan nanti
sampai jam 12 malam, tapi nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Ini baru dipesenin nasi goreng, Bu. Pedes nggak, Bu? Ada juga Pak BKK optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa. Daripada tanah kas desa nganggur, mangkrak kan, maka kita beri, dimanfaatkan oleh lurah-lurah itu. Ditanami melon, semangka, cabai. Kalau ke pihak lain, Bu? Iya. Misalnya disewakan dari pihak lain untuk coffee shop, untuk nah itu ada regulasinya, ada pergubnya tersendiri. Selama ini itu kita memberikan bantuan BKK ke lurah-lurah untuk ditanami itu, terus setelah nanti panen dijual hasilnya untuk itu kelompok tani yang menggarapnya. Jadi kan memberi pendapatan, kembali ya, Bu. Iya, jadi ada akhirnya kembali lagi tambahan ke pendapatan, masyarakat. iya. Itu sudah banyak daerah yang ada, Bu, daerah yang sudah Sriharjo, yang sudah menjadi satu ekosistem, artinya di situ ada pasarnya, ada suppliernya yang sudah berhasil itu di Caturharjo, Sriharjo itu, dan mereka rata-rata dari awalnya dulu BKK-nya hanya 144 juta seingat saya, sekarang omsetnya hampir 900 juta. Nah ini kan mantap, padahal yang mengusulkan BKK tentang pertanahan ini, pemanfaatan tanah kas desa masih terbatas. Nah, maka kami minta kepada masyarakat di DIY, ayo toh mengusulkan ini. Justru ditunggu untuk mengajukan usulan. BKK optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa. Kan jadinya tanah kas desanya nggak mangkrak, lebih bermanfaat toh ya untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka semangat menggebu-gebu ya, karena ini mau mengundang masyarakat, ayo toh proposal lagi dilebok ditunggu. Tadi RTLH juga tadi banyak toh untuk rumah layak huni. Siap Ibu, tenang Ibu, nanti kita lanjut lagi, nanti kita jeda dulu. Semoga pemirsa ini ya, mungkin yang di daerahnya apa ya istilahnya potensinya ada, tapi selama ini belum digas lah istilahnya. Belum gaspol. Nah, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sini ya. Nah, di kota Jogja apa ya Mas, kira-kira ya Mas? Apanya? Iso diajukan apa ya Mas, di kota ya? Nanti kita di kota banyak juga, dengan lahan yang sempit banyak yang kreatif. Yo, jenengan sing jawab. Mangko Pak Badran seneng loh, ya saya benar salah aja, ngono. Kita jeda dulu ya pemirsa ya, Anda jangan kemana-mana. Arji, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa akan kembali usai jeda berikut ini. Datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh, dan engkau menyusuriku hidupanku yang kelam, dan hampir-hampir terdapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi tanganku, kau tunjukkan arah mana yang harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melerakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh
lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melelahkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Shabba-ba-ba-ba, shabba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba. Shabba-ba-ba-ba, shabba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba. Kasih Kakak Nefertiti, nanti lagi ya nyanyinya ya, nambah ya, Iya. 3 lagi lah. Oh, malam minggu kan enak kok denger-denger ada yang nyanyi. Nggih, Bu. Ini kan tentang Google Map ya. Google Map. Kau tunjukkan arah mana Oh, iya, yang benar-benar. harus Nggih. kutempuh, ya kan? Bener-bener ya. Aku tak tersesat seperti dulu. Oh, Google biar Map tersesat itu kok. lagunya itu. Biar tersesat. Yang tekan kene kan itu siaran. Tersesat di jalan yang benar. Ay, Artinya, apa? apa ya? Wes udah ngilang ya, Mas. Ora apa-apa, yang penting pemirsa nggak Pemirsa masih ngilang. setia dengan Ya. kita. Artinya apa, Mas? Artinya Dibyo? perlu satu panduan ya agar tidak tersesat. Seperti halnya pembangunan juga seperti itu. Kelurahan-kelurahan ini panduannya seperti apa sih? Iya. Karena kelurahan itu harta yang paling berharga. Oh, kayak keluarga. Harta yang paling Nyanyi berharga meneh. adalah kelurahan. Nah, Jadi ngono. Oke, jadi kelurahan punya potensi apa? Nah. Proposalnya coba diajukan. apalagi udah ada tawaran dari Bu Eka tadi, monggo ayo dimasukkan gitu ya. Ayo toh. Ini dana keistimewaan bisa diakses. Jangan kita ingat lagu Jogja Istimewa. Nyanyi Ya. meneh apa, Mas? Piye, Mas? Jogja yang itu loh yang Jogja. Oh, hip hop itu. Itu kan Jogja istimewa negerinya, istimewa orangnya Orangnya. juga. Masyarakatnya Benar harus banget. istimewa. Oke. Lagu berikutnya apa, Mas? Ini malah tebak-tebakan lagu loh, dhewe iki lho. Lu relate kok dengan tema yang penting kok ya. Ngerti. Oke. Itu kimia nih, ngerti relate barang ya, Mas? Bu, Padakan. padakan. Ya pemirsa, kita masih di RJ Aspirasi Jogja Istimewa. Tentunya kami masih bersama dengan 2 orang tamu kami yang juga istimewa. Iya. Beliau ini adalah Ibu Eka Suryanti SAMAP, Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan Paniratio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan satu lagi kita juga bersama dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, ada Bapak Subarjilan SIP MSI. Tamu kita berdua jangan dianggurin ya pemirsa ya. Monggo yang mau telepon tanya bisa banget gratis. Nggak Ya. pakai password juga ya Iya. kan? Langsung telepon aja di 451. 777. Oke, 45177 kita tunggu ya. Ya. Tadi saya sebenarnya mau nanya ke Pak Subarjilan, kok di kota itu kira-kira program seperti apa yang tepat dengan potensi yang ada? Karakternya kan mungkin akan berbeda Iya. di kota, kabupaten dan sebagainya gitu. Iya. Tapi sebelum itu Mas, kayaknya tadi itu yang fix belum dibahas nih Ibu? Iya, iya belum. Belum ya? Yang variable cost juga masih ada beberapa. Masih banyak. Bapak pasti seneng ini ya kan? Senang sekali saya. Nanti tinggal 1 menit baru saya gitu. Monggo Bu. Jadi banyak sekali program strategis gubernur yang Oke. bisa diakses kelurahan Oke. itu. Tadi udah banyak yang saya sebutkan ya. Masih ada lagi itu BKK Rumah Jaga Warga. Jadi, Apa itu, Bu? Rumah Jaga Warga itu Rumah Jaga kayak untuk pelindungan masyarakat dulu. Itu loh, kayak keamanan lah, untuk keamanan masyarakat itu agar ada pemberdayaan masyarakat dalam keterlindungan Ikut warga. menjaga Iya. kondisi lingkungannya Itu seperti bentuknya apa, Bu? Iya. Komunitas atau Komunitas. personal tetap itu? Jaga warga, pokoknya ada kelompok-kelompok masyarakat yang diberdayakan oleh kelurahan. Nanti basisnya kelurahan Pak Dibyo. Iya, iya. Ya, kayak linmas itu loh. Oh, nanti, iya, ya, nanti iya. kolaborasi dengan linmas Untuk setempat linmasnya. gitu. Iya. Membantu situ kan. Kalau berbasis masyarakat kan masyarakat merasa memiliki gitu ya, lebih
lebih handarbeni gitu loh tentang iya, pengamanan di daerahnya sendiri begitu. Iya. Kalau ada apa-apa mereka yang Iya, garda depan Ibu ya, Iya, paling garda dekat. depan. Iya. Mereka juga kan yang lebih memahami potensi atau Iya, kondisinya seperti iya, apa ngaten iya. Ibu nggih. Ada juga BKK kawasan terpadu, misalnya kelurahannya punya kawasan yang luas ya, yang itu dibikin kawasan terpadu untuk misalnya kawasan budaya, ada joglo budayanya, ada untuk gerai UMKM-nya, untuk taman bermain, jadi kawasan terpadu begitu. Ada trekking untuk olahraga gitu. Kalau misalnya ada tanah luas di kelurahan. Tapi sekarang untuk pembangunan fisik kan perlu perizinan, pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanahnya gitu. Tempat saya ada itu Bu, Taman Warung Boto itu. Itu udah ada jogging track. Iya. Ono ayunannya Mas, aku ayunan bareng cah cilik-cilik. Kan aku cilik, rapo berarti melu dolanan. Jadi sekarang itu lagi hit ya itu ya. Banyak tempat-tempat yang dijadikan jogging track itu, dan UMKM-nya juga lumayan itu Bu ya, pagi-pagi paling nggak sampai jam 10 jam 11 masih Makanya ramai ini kan semua itu. kuncinya ada pembangunan, pemberdayaan itu adalah kesejahteraan masyarakat masyarakat nggih. meningkat ngaten Dan nggih, Bu, yang nggih. fixed ya Mbak ya. Nggih, monggo Kalau lanjut. fixed cost itu anggaran itu semua kelurahan boleh mengakses, dikasih semuanya, diberikan semuanya. Tata gitu nggih. Ya, namanya itu tahun 2025 tapi kita desain untuk tahun 2025. Namanya BKK Reformasi Kalurahan. Reformasi kelurahan. Ini untuk mengimplementasikan, mewujudkan cita-cita Pak Gubernur dalam RPJMD ya, bahwa beliau mencita-citakan adanya reformasi kelurahan di DIY itu. Ada perbaikan, pembaharuan dalam tata kelola kelurahan gitu. Itu nanti wujudnya dalam lingkupnya apa Ibu realnya? Itu nanti ada reformasi, jadi lingkupnya nanti di reformasi birokrasi kelurahan Birokrasinya, dan oke. reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ini untuk tahun 2025 kan tahun awalan itu kami berikan rata-rata semuanya 100 juta rupiah. Tahun depan ini berarti nggih? Iya, tahun 2025 kita desain untuk kelurahan dan kelurahan. Jadi ada 438 kelurahan di DIY ya, yang terdiri dari 392 kelurahan di 4 kabupaten dan 45 kelurahan di kota, 1 kelurahan di Kulon Progo. Itu namanya BKK Reformasi Kelurahan gitu. Itu nanti lingkupnya untuk misalnya di reformasi birokrasi terkait layanan prima gitu, bagaimana standar pelayanan prima di sana, untuk peningkatan tata kelola pemerintahan kelurahannya. Kemudian yang RPMK ini nanti sasarannya untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat gitu. Tapi untuk tahun 2025 kami prioritaskan, kami tekankan setiap kelurahan untuk membuat program yang mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting ya. Oh, stunting masih nggih Bu nggih? Kalaupun stunting ya nanti yang bisa kolaborasi sekali mendayung dayung. ya 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali jalan program itu bisa sekalian beberapa penanganan kemiskinan ya, penanganan stunting bisa juga, dampaknya sampai kemana-mana begitu. Pelatihan teknis pengelolaan keuangan dan pelaporannya sudah ini Bu ya, Itu karena termasuk di- uang kadang ada yang sampai takut menggunakan itu Bu. Itu masuk di reformasi Oke, ya, Mas, ya, birokrasinya soalnya. Pak. Masuk di reformasi birokrasinya, ada di dalamnya gitu, bagaimana mengelola dana yang sudah ada ya. Iya. Kan dana yang masuk ke kelurahan kan banyak Pak. Nggih. Oke, ada dana desa, dana APBD kabupaten, terus dana dari provinsi, dari tingkat pusat, banyak sekali. Nah itu kan perlu sinergi penganggaran dan perlu keterampilan untuk mengelola keuangan yang lebih bagus. Pelaporannya juga ya. Oke, ini ya. biar tidak tumpang tindih. Betul. Belum nanti kalau ada CSR juga. Oh iya ya. Itu kan Programnya semakin sama oh ya Mas yo, makanya harus tapi bagus tadi sekali merengkuh dayung, Nggih, 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. betul. kan ada sate kelata iso strong Oh, iya, Mas, iya. ya kan. Kembali ke situ. Fix berarti itu sudah nggih Bu nggih, itu Iya. 2025 sudah mulai bisa dilaksanakan gitu. Proposal-proposal berarti semuanya sudah diterima, sudah proposal diterima sudah nggih? dikirimkan, Sudah ke kami, dikirimkan. nggih. Oke, ini saya ke Pak Subhajilan dulu Bapak, ini karena tinggal 4 menit Pak. Maaf ya, Pak Badjo. Enggak apa-apa Bu, saya baik hati. Nah, Bapak malah senang ya, nanti Ya. mau nyanyi aja ini. Kalau yang terkait dengan kondisi yang ada di Yogyakarta itu berarti program-program apa Pak yang tepat gitu untuk dilaksanakan? Oke, tentu yang disampaikan Bu Ika itu melingkupi kalurahan dan kelurahan Nggih.
dua hal yang berbeda. Dari sisi kondisi dan tentu potensinya berbeda. Nanti tadi kalau menyebut misalnya tanah kas desa itu di kelurahan kan nggak punya, yang punya itu ya tanah kas kalurahan itu ada. Dan banyak hal yang kemudian di kelurahan itu tidak ada atau mungkin ya itu perbedaan situasi dan kondisi. Tetapi tentu yang tadi yang fixed cost itu tentu karena semuanya nanti kan dikasih ya, baik kelurahan dan kelurahan kan semuanya dapat. Yang variable cost itu beberapa yang sudah dilaksanakan di Kota Jogja, misalnya ada jaga warga, kemudian juga RTLH, kemudian mungkin padat karya untuk sarana prasarana di kampung, kemudian juga rintisan kelurahan budaya, itu termasuk variable cost, dan juga untuk tahun ini pelatihan pengelolaan sampah organik di Kota Jogja itu juga menggunakan salah satu mungkin variable cost dari tempatnya Bu Ika, karena sampah tentu merupakan tema yang saat ini itu sangat-sangat menarik dan sangat penting untuk segera diatasi persoalan-persoalannya. Jadi untuk tahun ini sudah ada di seluruh kelurahan di Kota Jogja itu ada variable cost-nya itu dari Bu Ika itu untuk pelatihan pengelolaan sampah organik di semua kelurahan. Kalau terkait dengan peningkatan kompetensi atau keterampilan masyarakat, Pak, kira-kira yang lebih tepat nanti apa, nggih? Sebetulnya tadi di kelurahan sudah punya bank program, tadi ada perencanaan terintegrasi. Itu nanti bagaimana cara mewujudkan keinginan masyarakat yang sudah terdokumentasikan itu kan tinggal nanti apa istilahnya memilah-milah. Mana yang dapat dilaksanakan oleh anggaran di kelurahan, mana yang dapat dilaksanakan anggaran melalui BKK, atau mungkin kegiatan keinginan itu harus dipenuhi dengan anggaran yang ada di perangkat daerah, mungkin di tingkat kota atau tingkat DIY, sesuai dengan kewenangannya. Jadi kumpulan bank data, program, keinginan, bukan kebutuhan masyarakat itu tidak harus dipenuhi dari anggaran kelurahan saja, tetapi juga bisa dipenuhi secara bersama-sama dari berbagai OPD sesuai dengan kewenangannya. Kalau hanya dari kelurahan saja kan terbatas kewenangannya, terbatas dananya, terbatas kewenangannya, terbatas sumber daya yang lainnya juga, sehingga harus secara bersama-sama untuk dipenuhi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah di semua lini. Begitu. Contoh realnya aja jalan aja Pak ya, kan ada jalan kampung yang menjadi terus jalan kelurahan, jalan desa, jalan kecamatan itu kan pemenangnya beda-beda Pak ya. Iya betul. Kalau jalan yang aspal itu punyanya PU. PU juga ada dua, PU di kota atau PU di provinsi. DIY kan seperti itu, harus ada pembagian kewenangannya. Yang melekat juga tentu pembagian anggarannya sesuai dengan kewenangannya itu. Ini penting juga masyarakat tahu ya Mas, karena kadang misalnya ada sesuatu terkait layanan untuk publik yang masyarakat mau komplain tuh pokoknya waton ning sosial media komen, wah iki seko kelurahan ini, wah iki seko Pak iki ini, padahal bukan wewenangnya. Penerangan jalan aja itu ulangnya itu Dinas Perhubungan malah ya Pak ya, kalau penerangan jalan, lampu penerangan jalan itu. Kalau yang PJU di kampung-kampung itu kewenangannya di kementerian dan kelurahan. Yang di kampung. Beda-beda. Iya. Disalahke ketua kompleknya wae. Tapi iki ketua komplek. Seneng banget nek nyalake wong. Ben bayang tau malam ini. Iya. Kita sudah dulu ya pemirsa ya. Iya. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana ya, mau telepon jangan ragu-ragu, jangan suka, boleh di 451 777. Kita tunggu usai jeda besok ini. Iya, ketemu lagi ya, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Tadi udah jeda, gimana? Udah bikin mie instan? Udah pesen nasi goreng? Mie dok-dok? Kok kita nggak dikirimi? Dan ini yo jam-jam ngeles. Kelasnya hotdog, kamu mie dok-dok. Enak loh Mas. Sama-sama dognya tapi lain. Panas kemepiar, you know? Iya. You know the meaning of kemepiar? Tahu, I am very kemepiar. Yes. Wih, ra ono lho bahasa Inggrisnya Mas.
Kemebiar tuh Kemebiare ra ono. mana ya? Jawa ki kaya banget loh. Benar. Makanya aku bangga sebagai orang Jawa. Tibone tiba kepiye atau Oh, macam-macam ya? Tergantung posisi ya? Jiglek atau jiglek, kejelungup atau Geblak, geblak, glosor. macam-macam. Oke, Semuanya jatuh ya kan. Oke. Jatuh Glosor, cinta glosor sih. sama Tresno. Arji Tresno. Yang mau telepon monggo silahkan ya. Ini masih ada Pak Suparjilan dan juga Bu Eka yang akan menjawab pertanyaannya. Jangan kami, Ya. kalau kami nanti cuma bisa pas Ya, ya. atau phone friend gitu. Mas nek jenengan merasa kira-kira nek di daerah jenengan itu ada potensi apa sih Mas? Atau ada permasalahan apa gitu? Apa ya? Yang rata-rata yang dihadapi sebenarnya sampah ya. Oh, sampah ya. Sampah itu. Meskipun tiap pertemuan itu ada mengedukasi cara pengelolaan sampah, tapi prakteknya memang nggak semudah membalikkan telapak tangan Ayo. orang lain. Nek ngene gampang ya. Iya. Oh ya Itu benar-benar. Ternyata memang susah. Kayaknya tempatku juga iya Mas. Kalau tempatku itu aku udah tak pilah ya. Terus penggunaan plastik udah jarang banget itu ya. Aku males tuku mika-mika ngono kae barengan aku pelit Mas. Oh, Jadi mending nganggo ngene-ngene iki wae. oh, oke. Nggo rantang, do you know rantang? Nah, tahu loh, belirik saya punyanya. Ah nganggo ngono-ngono ki wae kan Sendiri. penak to, ora Iya, usah iya. ngebabaki sampah. Ya kalau semuanya mau, Tukang sampahnya juga engko dadekke siji. nah itu nanti Tetep problem itu ya. digabung-gabung ngono kuwi Mas. Problem itu. Nah. Itu bisakah kalau misalnya Bu yang seperti itu ada problem seperti itu lalu mengajukan proposal nanti kira-kira yang pas dengan kemampuan warganya seperti apa gitu, itu bisa nggak Bu ya berarti? Kalau ada masalah ya nanti dibicarakan tingkat padukuhan, terus dibawa ke musrenbang des ya, di musrenbang kelurahan itu nanti dibicarakan di sana, diputuskan langsung nanti kelurahan yang membuat proposal gitu, dan berdasarkan usulan dan permasalahan dari warga tadi gitu. Terus dikirimkan ke OPD yang menangani terkait sampah tembusannya ke Paniradio Keistimewaan. Oh caranya gitu. Ya. Kalau Pak Suparjilan ini kota kan tadi katanya sudah ada pengelolaan sampah mandiri. Teknologi apa Pak yang dipilih itu? Karena kan banyak ya Pak ya, ada Magot, ada Ya. Bupori, ada. Makut Ya, ada. jadi begini Mas Debio, pengelolaan sampah itu ada di tingkat hulu dan di hilir. Di hilir itu nanti sarana prasarana dan teknologi itu nanti dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian di tingkat hulu tentu adalah partisipasi warga masyarakat, kesadaran warga masyarakat. Yang berat itu kan kesadaran Mas Debio. Iya. Kalau- Padahal semua orang itu produsen sampah Pak ya? Betul, kita semua itu produsen sampah. Maka perlu pentingnya kita itu tidak nyampah, tidak memiliki budaya yang menghasilkan sampah. Nah, kita ini pengetahuan terkait dengan pengelolaan sampah sebenarnya kalau rata-rata kita ini sudah bagus sebetulnya. Iya. Nah, tetapi kemudian kesadaran untuk melaksanakan Untuk apa yang melakukannya kita aja, ketahui Jen. itu tentu Betul. tidak sebanding menurut saya, termasuk diri saya sendiri mungkin ya. Karena Oleh teman kita belum Pak. Jadi kita. nunggu. Oh, Jadi gitu ya. misalnya, oh Mas Debi urung aku Oh ya iya, urung, saya ah, Nora gitu ya Nggih, maksudnya. Pak. Ya, Kadang keren, kayak keren. bersamaan gitu. gitu ya. Sehingga ini memang perlu terus-menerus di samping edukasi terkait pengelolaan sampah di tingkat warga masyarakat juga penyadaran itu. Kesadaran pribadi ya Pak ya. Yang dilakukan di Kota Jogja itu dulu waktu awal-awal dulu adalah gerakan Zero Sampah Anorganik. Zero sampah ya. Ya sudah pernah dan sampai sekarang masih ada. Kemudian sekarang ini Organikan Jogja itu adalah gerakan warga masyarakat untuk bisa mengelola sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga sendiri. Melalui biopori bisa, melalui ember tumpuk bisa, melalui maggot bisa. Sebetulnya yang paling efektif itu maggot. Geli ya Pak saya lihat kan. Ya, itu karena itu persoalannya. Jadi maggot itu makan sampah Sampahnya, organik itu menjadi habis, sehingga nanti bisa sisa-sisanya atau kotorannya itu tinggal sedikit dan bisa dijadikan pupuk. Maggotnya sendiri bisa untuk pakan ternak dan lain-lain lah. Tetapi salah satu kelemahan maggot adalah banyak kita ini apa ya? Bau jijik ya, Pak? Masih bau Bukan juga. baunya jijik itu. Atau Gila, apa? Mas. Wah, Apa? uget-uget Ngeri atau gila gimana ya ya, Mas. melihat Gila Pak. maggotnya itu ya. Tapi dari sisi fungsinya itu Iya sebetulnya fungsinya. maggot ini yang
paling efektif untuk mengatasi sampah organik. Telurnya aja bisa dijual ya Pak? Telurnya bisa dijual, magotnya bisa dijual. Kalau lalatnya enggak ya, lalatnya itu diingu terus biar bertelur. Artinya kalau dibikin komunal itu mungkin enggak itu Pak? Kalau misalnya perseorangan tidak memungkinkan ya, ada orang siji, ada yang... Kalau komunal sepanjang memiliki tempat, itu bisa. Persoalan lagi adalah pengelolanya harus ada. Iya, betul. Volunteernya itu harus Volunteer, ada. Ya. Relawannya. Kalau skala rumah tangga bagi yang tidak memiliki perasaan atau rasa jijik, ngeri dan sebagainya ya bisa. Kecil-kecilan itu juga bisa. Telur kemudian dikasihkan di sebuah tempat, di situ ada sampah organiknya, nanti mentas menjadi maggot, itu bisa. Skala rumah tangga pun bisa, tapi kan persoalannya tadi banyak yang ngeri melihat. Ya tetap harus ada petugas khusus Pak. Ya kalau mengandalkan relawan memang susah ya, jadi diganti, jangan relawan Pak. Apa? Relawan. Jadi rela karena ada uang. Benar Ini ya. realistis ya, Relawan. karena memang mengurusi permasalahan, meringankan masyarakat kan nggak ada salahnya Saka duit digaji. jimpitan maksud di arah Rono. Enggak, Artinya kita juga memanusiakan manusia Iya, lah benar, ya. Ojo diplekoto terus gitu ya Pak ya. Pak. Ya kan gini, kalau di tingkat hilir itu kan sudah pemerintah ya mengeluarkan biaya sarana prasarana dan sebagainya. Di tingkat dulu kan pemberdayaan masyarakat sebenarnya kan itu. Walaupun ya tidak artinya dari sisi pelatihan juga ada programnya tadi, biaya anggaran ada pelatihan kan begitu. Mungkin kalau butuh sarana prasarana juga bisa dipenuhi. Tinggal kelangsungannya untuk memanfaatkan itu yang memang butuh pionir atau relawan itu. Iya. Relawan gue mau ya Mas. Relawan, iya. Relakan Karena memang uang. biar lebih efektif juga kalau ada mesin penggilingnya Pak ya. Artinya magotnya juga cepat mengurainya itu cepat itu. Jadi giling magotnya Mas. Enggak, misalnya semangka ya, bekas semangka itu masukkan ke gilingan. Aku juga magotnya digiling gemoy-gemoy. Gemesti. Nah, ini berarti kalau keberlangsungan dari programnya harus ada personilnya masyarakat yang terlibat kan ya Ibu. Termasuk juga perlu ada evaluasi kan Ji. Nah, ini evaluasinya bagaimana nih Ibu? Jadi kalau terkait misalnya contohnya di program kami, program Desa Mandiri Budaya itu setiap 3 tahun kami evaluasi kinerjanya. Ada indikator-indikator. Ada indikatornya bagaimana pelembagaannya, terus pemberdayaan masyarakatnya seperti apa, kemudian kesinambungan programnya, fokus dari kegiatannya, dampak-dampaknya ke masyarakat, ekonominya bagaimana, dampak ekonomi bagaimana ke masyarakat. Tapi bisa jadi satu desa statusnya turun, itu bisa ya itu ya? Bisa turun anggarannya bisa. Misalnya kalau mereka mendapatkan 1 miliar Pak, misalnya karena dilihat dari kinerjanya kurang bagus, jadi turun itu Pak, kurang fokus. Jadi kami itu betul-betul melihat anggaran itu betul-betul fokus dan ada kegiatan yang membekas gitu Pak. Bisa membuktikan Progresnya jelas. Progresnya jelas bahwa itu bisa membuktikan bahwa ada dana es itu bermanfaat untuk masyarakat gitu. Bisa betul-betul menjadi pembeda, ada inovasi layanan kepada masyarakat. Itu kalau ada satu kondisi kemudian itu dihentikan dulu atau diturunkan gitu, itu kemudian dari masyarakat harus bagaimana Ibu mengajukan proposal ulang atau? Ya mungkin meninjau diri dulu, evaluasi diri untuk membuat program baru yang betul-betul atau memfokuskan, memilih program yang betul-betul fokus apa, yang betul berdampak untuk masyarakat. Oh, tanggung jawabnya Apa tuh sebenarnya nek entuk ditakeh ya? ya enggak, kalau kita kuncinya kan di inisiatif juga daya kreatifnya. Kreativitas. Jadi proposal itu sebagai janji mereka, janji kelurahan kepada Pemda DIY untuk melakukan sesuatu kegiatan itu. Kemudian kami menilainya, kami menganggarkan dan menilainya kinerjanya itu. Kita evaluasi, misalnya pada semester sampai akhir tahun itu kita nilai. Bahkan kami juga meminta mereka itu mengirimkan video dokumentasi dari kegiatan yang mereka laksanakan. Kemudian kami unggah di YouTube Padi Radio. Kami punya YouTube namanya Regol Bergodo Terdinas. Di sini akan menggambarkan progres suatu kegiatan-kegiatan yang utama, yang ikonik unggulan dari dana keistimewaan ada dilihat
bisa dilihat di situ di YouTube kami Regol Bergodo Tengginas. Ya, Gitu. biar masyarakat yang lain juga Iya, tahu iya, ini sosialisasi. loh programnya seperti Iya, ini dampaknya gitu. seperti ini. Iya. Kalau padat karya seperti apa, jalannya seperti apa gitu. Hmm. Bisa dilihat itu. Ada testimoni-testimoni dari Oh, pemanfaat dari inisiator lurahnya itu. Hmm. Itu bisa dipersani di Regol Bergodo Tengginas. Termasuk kan juga mungkin yang tadi misalnya ada yang terkendala nggih Ibu ya. Iya. Itu jadi inspirasi juga. Oh, Iya. di sana kayak gini toh gitu. Kendala-kendala di lapangan Iya. ketika tahun berjalan apa, oh perizinannya belum, maka kita pertemukan dengan DPTR, Dinas Pertanahan yang mengurus tentang perizinan pertanahan agar lebih cepat gitu. Nah, kita fasilitasi seperti itu. Oke, Bu, kalau ini misalnya ada proposal yang sudah diajukan kan Iya. dan sudah bagus gitu. Tapi yang namanya kan paling ada dinamika kan ya Bu, Iya, terus bergulir dan dinamika, sebagainya. iya. Itu kemudian ada tambahan yang mau diajukan itu lalu aksesnya ke yang tadi ya, yang non fix itu tadi nggak Ibu ya, atau bagaimana Ibu berarti? Nanti asal ada proposal nanti akan kita pelajari, kita cermati, bahkan kita melakukan kunjungan ke sana. Kita Oke. namanya kita punya program namanya Lekwarti, Tilik Warga Istimewa. Lekwarti. Oh. Ya, itu dia. Kita melihat lokasi itu, ini layak enggak dikembangkan lagi. Gitu. Perizinannya sudah clear belum, status lahannya clear belum untuk pembangunan fisik gitu. Kita pelajari di sana, kita lihat secara di lapangan lah, lapangannya seperti seperti apa, apa. gitu, Oh, dari gitu ya. proposal tersebut. Jadi Dan dari awal pada saat mengajukan itu sudah nggak ada dikunjungi apa-apa. dulu, Dikunjungi, nanti iya. kalau sudah berjalan ada pendampingan, Iya. sampai dengan terus evaluasi iya. ada. Oh, seperti itu. Jadi memang kudu clear ya Mas ya. Iya, jadi Lekwarti bisa 2-3 kali ke sana nanti. Lewat. Repot ya nek awan dodol sayur ya nek nggon gua. Oh, tilik mesti ya sok bawa buah-buahan kok. Oh iya ya, kok nggak ke tempat saya Bu bawa buah-buahan gitu ya. Oke, ini apa Mas? Udah mau habis. Udah mau habis ya, harapannya belum saya. Belum Bu, Belum, Bu. jangan Masih, khawatir kita Ibu. masih bisa cerita-cerita Masih ada kan lagi. Ibu tadi kan mau cerita sampai jam 12. Perizinan juga masih. Oh, Nanti iya. saya pulang mendalui, dilanjutkan buka sampai jam 12. Ditemani Mas Dipil sama Mbak Isu. Jangan, Bapak masih mau nyumbang lagu tuh nanti ya. Kita tunggu nanti lagunya apa ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut malam mingguan ya. Malam Masih ada mingguan. segmen berikutnya bersama dengan kami tentunya di Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Yes, kita lanjut lagi ya pemirsa ya. Tentunya masih di program Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Asik banget pokoknya nek ngobrol tentang istimewa Yogyakarta itu ya. Yogyakarta itu bukan sekedar kota Yogyakarta ya pemirsa ya, tapi juga ada kabupaten yang ada yang lain, Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, otomatis Betul. semua betul. karakternya. Dan predikatnya banyak, kota pelajar, kota wisata. Iya bener. Kota apa? budaya. Kota budaya. Apa meneh? Jedaan yo. Nah, kota, Jedaan yo. kota industri kreatif juga Kota ini. gudeg. Kota gudeg kan banyak. Neh yo, jenis apa yo? Kota Batik. Oh, Bu, kok kasih info? Jangan, Bu. Apa Kotaku wes, kotaku. piye to iki Iya. bersantare mado jedaan. Ya artinya jangan sampai apa ya istilahnya dengan predikat yang Iya, banyak benar tapi banget. predikat apa provinsi termiskin juga masih melekat. Oh, Itu iya, kan sedih ya, suatu Mas, ya. yang apa ya yang kayaknya Anomali ya. anomali. menjadi keresahan seorang Mas Dipyo ya kan. Iya, itu nanti. Nah, ya resah nyanyi Mas. Tapi saya tetap nggak yakin dengan Iya. benar-benar miskin. Mungkin salah indikatornya juga bisa. Karena Bisa, indikator yang dipakai sebenarnya ya. untuk mengukur kemiskinan kan. Iya. Oh Betul ya. ya Bu ya. Nah, Itu tapi kan DIY itu ada yang kalau yang tadi nggak Ibu, jadi karena berbicara mengenai angka kemiskinan itu di kabupaten kota apakah muncul misalnya di kota Jogja atau di Slemannya atau di mana gitu, apakah ada itu Bu? Yang paling krusial itu di mana itu? Bu? Ya, mohon maaf ini kalau secara data BPS yang paling krusial itu di Kabupaten Kulon Progo Kulon sama Progo Gunung nih. Kidul. Oh, gitu. jen. Makanya visinya Pak Gubernur kan untuk bagaimana meningkatkan pemberdayaan di kawasan selatan. Oke. Kawasan Iya, selatan itu Gunung Kidul, bisa juga di Kulon Progo ya. Oke.
pas ya. Di Depkerono ya Mas ya. Iya. Nanti program-programnya juga akan pas di sana. Samudra India. Oh, Samudra India loh. Loh iya kan, ya sana kan sepanjang Laut Selatan. Ayo jedekan meneh yo. Apa? Mau jedek-jedekan wae lho iki Pak Subarjilan lho. Pak Subarjilan Ini itu tuh artinya sudah apa? Ayo. Ini sudah segmen terakhir ya kan. Artinya apa Pak? Ada singkatannya enggak Pak? Enggak ada. Mbok ada Pak. Apa? Suka bagi rezeki jika di jalan. Ya. Subarjilan. Bapak nanti kondur arah mana Pak? Nanti tak Mau barengi? Tak barengi. Ben bagi-bagi kuwi mau di jalan. Ya, Pak ini kalau terkait dengan ini kan dengan alokasi dana keistimewaan J. Kemudian kalau kita lihat kan memang kota Jogja itu kan memang yang paling imut ya itu ya Imut dan nggak punya sumber daya alam lah Nggak katakanlah sumber ya. daya alam. SDM-nya yang diandalkan. Makanya kan kota Jogja itu kan gemesin ya, imut itu terus kan tapi kan banyak yang kreatif katanya di Jakarta itu. Kira-kira Bapak ini dari alokasi anggaran yang sudah digelontorkan itu dari Danais itu mencukupi atau kira-kira memang masih harus ditambah? Ini harusnya ada Pak Eko Suwanto dari Dewan ini ya, kalau langsung terkait dengan anggaran nanti beliau Mas Ritonya. Pripun Pak? Jadi begini, kalau namanya anggaran itu, kalaupun ada uangnya tentu harus diukur SDM-nya. Anjir, Kalau kita misalnya butuh banyak tetapi langsung kita penuhi semuanya, tentu yang menjadi kendala itu adalah tidak optimal. Karena terlalu banyak dijejalkan. Artinya penting kiranya sebuah tujuan itu dicapai dengan tahapan-tahapan. Ini tadi ada apa? Jalan, peta jalan itu yang penting. Artinya ketika kita mau di sebuah kampung atau sebuah kelurahan, sebuah desa ingin menjadi desa X, tentu tahun pertama harus apa yang dikerjakan, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun kelima apa, sehingga sampai tahapan tercapai tujuan itu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung sporadis 1 tahun begitu, nggak bisa. Harus dicapai dengan tahapan-tahapan tertentu. Dan itu kelebihannya adalah untuk optimalisasi anggaran, kemudian juga untuk meletakkan dasar-dasar pada tahapan lanjutannya, harus ada tahapan awalnya seperti itu. Dan keberlanjutan Pak. Keberlanjutannya, sustainable-nya juga akan lebih terjamin. Tetapi yang penting begini Mbak, untuk kembali ke strategi pemberdayaan masyarakat di kalurahan dan kelurahan itu adalah untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan dan mencapai dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu tentu banyak sumber daya yang harus dikerahkan ke sana. Kalau sumber daya salah satunya adalah anggaran, tentu banyak perangkat daerah yang memiliki kewenangan, yang memiliki juga kepentingan untuk turut serta melaksanakan atau mencapai apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat kelurahan. Hingga bersama-sama seluruh OPD tentu, baik itu anggaran mungkin dari Danais atau BKK, atau mungkin juga anggaran-anggaran dari perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya, tentu harus berkolaborasi, bersinergi bersama-sama untuk berperan masing-masing sesuai kewenangannya untuk mencapai apa yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan yang namanya kelurahan atau masyarakat di kelurahan. Bagaimana supaya mereka sejahtera sesuai apa yang dicita-citakan. Jadi masing-masing perangkat daerah tentu harus bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan itu sesuai dengan, sekali lagi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ini perlunya kolaborasi seperti itu. Ya. Sinergi, seperti misalnya UMKM. UMKM tidak hanya dinas koperasi dan UMKM aja, tapi menggandeng dinas perdagangan ya Pak ya. Bisa memproduksi, kalau nggak bisa masarke, nggak bisa masarkan, nggak bisa tuh gimana. Dan kolaborasi dengan aku yang suka jajan atau ya ada produksi jualan nggak ada yang beli ya kan? Oh iya. Aku bermanfaat loh Mas berarti. Benar, bermanfaat. Pokoknya yang bermanfaat tuh kamu magot. Aku dipajak ke magot. Nah, kamu pipiku ya lu gemoy-gemoy kayak magot. Lah ini bicara tentang produk yang istilahnya masyarakat malah kamu. Ayo ora apa-apa to. Iki kita juga kolaborasi ya to. Perisanane izin jelai, izinnya lo jelai. Ini kalau tadi kan ujungnya itu kan agar masyarakat sejahtera. Goalsnya, tujuan utamanya kan seperti itu. Sejahteranya untuk
kategori Yogyakarta itu seperti apa toh Pak sebenarnya kalau Pak Subarjilan? Oke, memang secara detail saya tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menerangkan kesejahteraan ya. Ya kalau tema-tema utama sekarang kan mungkin stunting, kemiskinan. Kalau miskinnya sedikit berarti kan masyarakat lebih sejahtera. Stuntingnya sedikit sebetulnya juga masyarakat, gambaran dari masyarakat yang lebih sejahtera. Ini ukuran-ukuran yang kualitatif ya, bukan ukuran yang kuantitatif. Karena kuantitatif nanti saya perlu baca bukunya lagi. Perlu data juga. Perlu data juga. Tetapi yang kita perlu garis bawahi bahwa di Jogja ini banyak potensi yang harus dikembangkan. Karena tadi sesuai yang disampaikan Mas Debio tadi kan, Jogja ini banyak predikat. Salah satunya adalah kota wisata. Di mana khususnya kota Jogja ya, dan yang sekarang juga wisata tentu menyebar di kabupaten yang lain sudah berkembang. Kota Jogja yang tidak memiliki potensi sumber daya alam, maka potensi-potensi ekonomi kreatif yang harus dikembangkan untuk mendukung potensi-potensi wisata yang ada di kota Jogja sendiri, bahkan di luar kota Jogja juga. Itu harus bisa didukung dengan sarana prasarana yang ada di kota Jogja. Jadi di kota Jogja itu bisa datang, nginep, makan, itu ada di kota Jogja. Jalan jodoh juga Pak. Ya, Kuliahnya kan di sini, nggak mau pada pulang. Ketemu jodoh neng kene Mas. Aku loh, Jogja ki ngangeni gitu. Ya itu mungkin salah satunya itu kalau sejahtera itu ya angka stuntingnya sudah nggak tinggi lagi, itu diantaranya gitu nggih Bapak nggih. Pendapatannya meningkat, pengeluarannya meningkat juga nih aku gue mau ya. Kebanyakan keinginannya banyak. Ya perempuan Pak biasa Pak. Tapi tingkat kebahagiaannya tinggi Jogja. Usia harapan hidupnya juga tinggi. Nah, itu kan yang patut kita syukuri ya Pak ya, yang sangat kualitatif itu justru. Alhamdulillah. Pensiun loh bener loh Ibu, ada lagi loh kota pensiun ya. Oh ya Mas, oke ya. Banyak. Oke ya. Kota idaman untuk para pensiunan. Ini yang pemirsa yang ini menyimak dari Jawa Tengah juga kan? Iya. Jadi juga tadi tertarik, oh ya aku ning Jogja wae. Sudah banyak yang orang Kalimantan pengen hari tua di sini, gitu ya, investasi rumah di sini untuk hari tua itu banyak. Apalagi ini tadi kita membahas mengenai pembangunan dan juga nanti pemberdayaan masyarakat yang di Yogyakarta biar sejahtera seperti apa. Semakin banyak yang cinta. Nah ini mungkin yang terakhir, kalau ada himbauan mungkin kepada pemirsa ini terkait dengan bagaimana biar bisa berbareng-bareng lah. Jadi kalau mau mengelola satu program ya bareng-bareng, tidak wah pokoknya wis diserahkan yang wae ya wis. Nah seperti itu. Monggo silakan ke Ibu dulu, nanti ke Pak Subarjilan. Ya, harapannya tuh masyarakat ya bisa melakukan sinergi pendanaan ya, terutama dari pemerintah kalurahannya ya, melakukan sinergi pendanaan. Kan sumber pendanaan pembangunan di kalurahan banyak. Nanti jangan sampai tergoda ya, saking banyaknya dari sumber CSR bisa itu dari CSR, dari dana pusat, dana desa sendiri ya, masuk ke dana desa, dana dari kabupaten kota, dari provinsi yang non danais, kemudian dari provinsi yang dari danais, itu kan bisa tumpang tindih kalau nggak diatur, tidak disinergikan ya. Bagaimana perlu diatur, bagaimana perencanaannya yang kuat, pengendalian dalam pelaksanaannya agar tidak tumpang tindih nanti. Kasihan juga tuh itu. Ya, jangan sampai overlap gitu. Pak Subarjilan, monggo silakan. Jadi pentingnya dan perlunya sinergitas, baik dari pemerintah atau birokrasi dengan masyarakat itu perlu. Kemudian perlu lagi adalah kalau bahasa sederhananya kebersamaan antar warga masyarakat juga. Kadang-kadang ketika sebuah kelompok masyarakat yang sudah difasilitasi, di awal-awal berdirinya itu kompak. Nanti keberlanjutan program itu menjadi bermasalah karena muncul ketidakkompakan ketika program ini sudah memerlukan program lanjutan. Jadi ketika belum ada bantuan, belum ada subsidi, belum ada pendampingan, itu masih kompak-kompak saja. Tapi ketika sudah ada pendampingan, sudah ada dana yang harus dikelola baik mandiri maupun bersama dengan birokrasi, itu kadang-kadang kebersamaan ini menjadi terkikis, hingga hal-hal ini bisa menghambat
sustainabilitas dari program dan kegiatan. Jadi perlu itu kebersamaan, perlu sinergitas perlu. Iya, jadi orang yang ngarep ya baru gue mak pelkenyi hilang HP. Itu kan memang itu kalau nggak ada komitmen dari awal mah gitu, misalnya babat talas bareng-bareng begitu rame ono duitnya udah malah jadi jongkrah. Betul. Iya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, biar pemirsa juga kalau ingin tahu ada bahasan apalagi, pokoknya nonton terus Jogja TV, banyak perbincangan menarik yang bisa menambah wawasan tentunya. Nggak cuma sekedar tinggal di Jogja, tapi kita juga bareng-bareng bangun supaya Jogja semakin istimewa. Saatnya kita undur diri, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, Bapak Subarjilan dan juga Ibu Eka, dan juga terima kasih untuk DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membuat satu program yang istimewa. Betul, ya Mas ya. Kita pamit, saya Isi Dewi. Saya Divya Primus. Ketemu lagi dalam program berikutnya, Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Salam Indonesia. Nefertiti. Tak menarik lagi, tapi ku merasa kau tidak. Kau selalu bertanya, apakah masih cinta? Dari pertanyaanmu seperti yang kau takut. Sekarang nyata 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Kau duakanku bermain cinta di belakangku, bersenang-senang. Dari pertanyaanmu seperti yang kau takut. Sekarang nyata 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Sekarang nyata 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, sama seperti pertama bertemu.